Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illahi anta ma'sudi wa ridha kama tlubi'atini mahabbatan wal ma'rifatan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya Pandia RS di channel Pandia RS TV, dimana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video yang sebelumnya, dimana kita sedang membahas konflik antara Israel dan Palestina. Nah, di mana kita mencari di mana akar konflik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kemajuan atau berkembangnya Bani Israel di zaman Nabi Daud alaihissalam. Karena kemajuan yang sangat pesat dari Bani Israel ini terjadi di zaman Nabi Daud, di mana Nabi Daud itu menjadi seorang raja dari bangsa Bani Israel. Nah, sebelum itu kita akan balik ke belakang, pada pembahasan kita ketika Bani Israel ingin dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju ke Palestina. Namun ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum Bani Israel ini tidak mau masuk ke dalam tanah Kan'an. Nah, jadi Palestina ini memiliki beberapa nama, salah satunya tanah Kan'an, kemudian juga tanah Yudea. Nah, jadi itu nama-nama lain dari tanah Palestina. Nah, jadi masuknya Bani Israel ke daerah Palestina itu tidak terjadi di zaman Nabi Musa, karena Bani Israel itu tidak mau masuk atau membangkang kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk masuk ke tanah Palestina. Nah, peristiwa ini diabadikan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Maidah ayat 21, yang dimana dalam surah Al-Maidah ini sering dijadikan rujukan bagi orang-orang bahwa sebenarnya tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan memang untuk kaum atau Bani Israel tersebut. Padahal yang dimaksudkan di dalam surah Al-Maidah tersebut, Bani Israel masuk ke sana itu bukan untuk menguasai, tapi untuk hidup bersama dengan bangsa-bangsa yang sebelumnya sudah memang menempati daerah Palestina tersebut. Nah, oke, kembali kepada tadi, Nabi Musa tidak berhasil membawa orang-orang Bani Israel ini kembali ke Palestina. Namun di zaman muridnya Nabi Musa yang bernama Yusak bin Nun. Nah, jadi kalau dalam literasi Islam itu ada murid Nabi Musa yang bernama Yusak bin Nun yang pernah menemani Nabi Musa ketika Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, jadi di zaman Yusak bin Nun inilah kemudian Yusak bin Nun dapat membawa kaum atau orang-orang Bani Israel ini masuk ke tanah Palestina. Namun
karena tidak ada kepemimpinan tunggal atau tidak ada pemimpin yang tetap. Bani Israel ini kan terdiri dari 12 suku, di mana 12 suku tersebut berasal dari anak Nabi Yakub alaihissalam, sehingga menimbulkan konflik internal di antara mereka masing-masing. Mereka mengklaim mereka lah yang paling berhak mewakili Bani Israel, terutama dari suku Yehuda yang belakangan muncul menjadi sebuah agama yang bernama Yahudi. Nah, kemudian peristiwa ini juga diceritakan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Jadi Allah menceritakan peristiwa bagaimana kemudian sepeninggal Yusha bin Nun yang sudah berhasil membawa Bani Israel ke dalam tanah Palestina, namun karena memang dasarnya orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang serakah, mereka ribut-ribut sendiri saja, sehingga mereka akhirnya terpecah belah. Kemudian datanglah tentara yang dipimpin oleh Jalut. Nah, ini sebuah cerita yang sangat epik, di mana tidak hanya di dalam Al-Quran saja diceritakan, tapi di dalam literasi Nasrani dan juga Yahudi sering diceritakan, di mana ketika itu Bani Israel yang diwakili oleh Nabi Daud, atau dalam literasi Nasrani Yahudi itu dikenal dengan David. Kemudian musuhnya Goliat yang diilustrasikan seorang yang tinggi besar atau raksasa, sementara Nabi Daud hanya pemuda kecil namun memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Oke, kita akan lihat di dalam surah Al-Baqarah. Kita tidak akan membacakan cerita tersebut dari 246 sampai 251. Kita hanya kutip bagian ayat-ayat yang penting saja. Seperti contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat 246. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil la min ba'di Musa idh qala li nabiyyi lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Nah, jadi seperti tadi yang saya jelaskan, sepeninggal Nabi Musa, kemudian sepeninggal muridnya Nabi Musa, Yusha bin Nun tadi, orang-orang Bani Israel ini seperti ayam yang kehilangan induknya. Tidak ada pemimpin, kemudian mereka berseru kepada seorang nabi, karena nabi itu kan tidak hanya 25 orang. Nah, ketika masa itu ada seorang nabi yang kalau di dalam literasi Nasrani atau Yahudi itu disebut Nabi Samuel. Nah, kemudian orang-orang Bani Israel ini berkata kepada Nabi Samuel tadi agar mengangkat seorang raja untuk mereka, agar mereka ini dapat bersatu dan dipimpin dalam satu komando dan siap untuk berperang melawan tentara yang dipimpin oleh Jalut tadi. Kemudian selanjutnya di ayat di surah yang sama, surah Al-Baqarah, namun di ayat selanjutnya ayat 247, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'asa lakum qaluta malika. Nah, jadi
yang artinya dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Nah, kemudian Nabi itu menerangkan kepada kaum Bani Israel itu bahwa Allah telah mengangkat seorang raja yang bernama Talut. Nah, sayangnya Talut ini diangkat bukan dari suku yang mayoritas, bukan seorang yang kaya raya atau seorang yang memiliki kekuasaan, namun Talut ini seorang petani dari rakyat jelata, rakyat kecil, namun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Samuel tadi untuk diangkat menjadi seorang raja. Nah, dasarnya orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang tamak dan orang-orang yang rakus. Di dalam pengangkatan Talut sebagai raja ini juga menimbulkan konflik. Mereka tidak setuju karena mereka menganggap bahwa Talut ini bukanlah orang yang pantas menjadi seorang raja, karena masih banyak orang-orang yang berasal dari Bani Israel ini orang yang dinilai kaya, memiliki kekuasaan, sehingga mereka tidak terima dengan pemilihan Talut sebagai raja. Tapi di dalam sejarah tersebut pada akhirnya Talut memimpin perang melawan tentara Jalut, atau di dalam literasi Yahudi itu sering dikenal dengan Goliat. Nah, kemudian terjadilah pertempuran antara orang-orang Bani Israel melawan Jalut dan tentaranya. Nah, kebetulan di zaman dahulu itu kalau terjadi peperangan itu biasanya jagoan masing-masing di antara kubu itu maju. Jadi satu lawan satu. Nah, kebetulan di kubu musuh terpilihlah Goliat tadi, yang diilustrasikan sebagai seorang yang tinggi besar seperti raksasa. Nah, dia maju ingin menantang orang-orang Bani Israel. Nah, orang-orang Bani Israel ini memang dasarnya orang-orang yang pengecut. Jadi sebelum terjadinya peperangan ini juga menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang pengecut. Seperti Nabi Musa yang ingin membawa mereka masuk, namun mereka menolak karena banyak orang-orang yang kuat di dalam tanah Palestina. Nah, sama halnya ketika Jalut menantang orang-orang Palestina ini untuk berduel, tidak ada orang yang berani melawan Jalut atau Goliat ini. Lalu kemudian muncullah sosok pemuda yang memiliki keberanian yang sangat luar biasa yang bernama Daud. Nah, Daud atau David ini maju, kemudian bertarung melawan Jalut atau Goliat tadi, yang diilustrasikan di dalam cerita-cerita yang berkembang itu bersenjatakan hanya menggunakan ketapel saja. Nah, jadi Nabi Daud alaihissalam mengalahkan Goliat atau Jalut itu dengan ketapel saja. Nah, kemudian menanglah Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut dan tentaranya tadi. Nah, ini menjadi kisah yang epik yang sering diceritakan, bahkan kalau tidak salah pernah difilmkan di layar lebar, di mana judul filmnya itu adalah David versus Goliat. Nah, David versus Goliat ini adalah Nabi Daud versus Jalut tadi. Nah, singkat cerita, Talut yang menjadi raja itu mengangkat Nabi Daud kemudian menjadi menantu, dan setelah Talut meninggal kemudian Daud lah yang menggantikan Talut menjadi raja. Nah, di mana pada masa pemerintahan Nabi Daud inilah Bani Israel ini menjadi penguasa yang sangat luar biasa dan berkembang. Dan ini nantinya berpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang Bani Israel atau orang-orang Israel yang sekarang berusaha menduduki tanah Palestina. Nah, oke.
Saya rasa cukup sekian pembahasan kita tentang Daud versus Jalut atau David versus Goliat. Kita akan melanjutkan pembahasan ini di video yang selanjutnya, karena kita akan mencari akar masalah. Sebenarnya masalah Israel dan Palestina ini sebenarnya apa gitu. Nah, jadi kita ingin mencari itu, kita gali, dan tentunya kita akan kembali kepada sejarah, di mana sejarah tersebut sudah sangat jelas dituliskan di dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran, maupun literasi-literasi yang berada di luar Islam, yakni Nasrani maupun Yahudi. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri kita semua sebagai manusia yang memang diciptakan menjadi tempat salah dan hilaf. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.